Ya, kembali di What's Going On. Saya ini kayaknya lagi senang banget karena teman siaran saya menambah skillnya ya. Kamu katanya tahun 2023 pengen nambah skill ya? Iya, aku ada resolusi yang akhirnya terwujud tuh, Iki. Apa? Membatik. Kamu nggak lihat batik saya sangat cerah hari ini? Jadi kamu tadi membatik dulu ya? Oh, ini karya kamu, luar biasa. Oh, tuh yang kamu pakai itu semalam saya yang batikin. Oh, oke. Ya. Mantap, berarti skillnya luar biasa Kita ya. harus menambah skill agar nggak kalah sama tenaga-tenaga kerja luar. Betul sekali. Ke depan ekonomi akan sangat sulit ya. Bicara mengenai satu kenyataan yang nampaknya agak sulit untuk dicerna, tapi kemudian ini yang terjadi begitu ya. Kejaksaan Agung ini menetapkan sekaligus menahan 4 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembelian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 hingga tahun 2022. Dalam aksinya mereka menetapkan kuota impor garam sebesar 3,7 ton pada tahun 2016 hingga 2022. Akibatnya terjadi oversupply hingga mengakibatkan harga garam panen petani anjlok. Mengenakan rompi merah muda, keempat tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam industri tahun 2016-2022 hanya bisa tertunduk malu di hadapan para wartawan ketika masuk mobil tahanan milik Kejaksaan Agung. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menemukan indikasi dugaan korupsi atas kebijakan impor garam sebesar 3,7 juta ton pada periode tersebut dan menguntungkan para tersangka. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi menjelaskan, kuota tersebut diketahui melebihi keuntungan garam nasional yang hanya 2,2 juta ton. Akibat perbuatan mereka, harga garam industri lokal anjlok dan merugikan para petani. Ironisnya perbuatan itu dilakukan oleh para pejabat Kementerian Perindustrian yang seharusnya melindungi harga garam nasional ketika panen terjadi. Mereka adalah Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi Kementerian Perindustrian periode tahun 2019-2022 berinisial MK, Direktur Industri Kimia dan Tekstil Kementerian Perindustrian berinisial FC, Kepala Sub Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian berinisial YA, dan Ketua Asosiasi Industri Pengolahan Garam Nasional berinisial FPT. Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus importasi garam ini berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 38-FD-206-2002 tanggal 27 Juli 2002. Hingga saat ini Kejaksaan Agung tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor garam tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, IDX Channel. Ya, sangat disayangkan gitu ya ada kasus seperti ini karena beberapa waktu yang lalu dari teman-teman industri dikatakan bahwa mereka tidak bisa menyerap secara maksimal produksi dari garam yang diproduksi oleh petani garam lokal karena dibilang kuantitasnya nggak mencukupi, kualitasnya juga nggak terlalu baik. Tapi sekarang sudah ada semacam importasi untuk kebutuhan industri, dikorupsi gitu ya. Jangan-jangan narasi yang kemarin disampaikan soal tidak mencukupinya secara kualitas dan juga kuantitas garam produksi petani lokal ini cuman akalan-akalan aja gitu ya.